Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu wasallam barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ba'du. Iki akan bersama Gus Sedanten Biryadi Bisri Sahya Kesehatan Kesehatan Sedanten dan bersama para kiai termasuk wonten saking PBNU niki ngaos. Dados Ki Bisri yang saya kenang adalah penulis makna gandul tafsir napa Al-Ibris. Al-Ibris itu maknanya itu ad-dahabul khalis, emas yang murni. Pulau baca banyak Al-Ibris, juga baca banyak Al-Iqlil, juga baca banyak terjemahan Kemenak, juga hampir rata-rata terjemah yang ditulis kiai-kiai Indonesia, mulai yang NU, setengah NU sampai ahli sunnah sampai setengah ahli sunnah. Itu atas nama ilmu saya baca. Ini penting untuk kepastian bahwa Quran itu milik semua, tidak milik kelompok tertentu, tidak milik ormas tertentu. Sehingga ini kalau maknani sesuai makna teks Ki Bisri, terus kalau maknani Jawa Pegon sesuai tulisan Ki Bisri. Kalau cerita tentang budaya ini wonten Sami, wonten Rafi. Dulu yang diantara yang nulis ini namanya Kiai Nawawi. Kiai Nawawi ini mantu Kiai Munawir. Ketika mondok teng Buyut Kula teng Damaran. Jadi ketika proses cetak di Menara Kudus, diantara penulisnya itu Kiai Nawawi, seorang hafid menantu Mbah Munawir. Mungkin ini kalau mau coba duha, tapi sederhana kalau mukadimah, kalau maknanya persis, tidak ada yang saya rubah. Kalau cerita tentang beberapa yang ngaji di sini, antar mufassir yang memang benar-benar mufassir, bukan permakan yang dimaklumatkan sebagai mufassir asli. Itu mengukur orang ngerti tidak itu gampang. Misalnya begini, nanti di Tuhan ini nanti sama anak di Tuhan. Ada kata alam yajid kayatiman fa'awa, kemudian wawajadaka dolan. Mungkin kalau makna diurut ini hanya beberapa menunjukkan betapa Kiai Bisri itu sebelum menulis itu mutola'ah. Mereka ditulis dolan engkang orang ngerti. Jadi wawajadalan nemu sapa rabbuka ing sira niki mboten kula rubani persis. Dolan ing wong sing orang ngerti. Fahada mongko nuduhaken ai rabbuka ing sira. Jadi begini Rafi, sampai saya kasih tahu. Dolla itu asli maknanya bukan sesat itu buatan. Dolla itu tidak tahu. Kemudian tidak tahu itu untuk hal yang ekstrim, tidak tahu Allah itu namanya sesat. Wong kok ora roh pangeran itu kebablas. Tapi nek ora roh dhuwit kados kula niku wong apik. Maksudnya ora roh dhuwit niku ora kudu ra duwe dhuwit. Maksudnya mboten nate berjuang atau pidato atau politik-politikane dhuwit mboten. Ini aku buatan kiai, rati Yahudi, kabeh itu ngaji. Rati buatan rati itu nggak boleh seorang ulama itu hitungannya uang. Dolla itu maknanya sesat, sehingga dulu orang Arab bilang orang yang nggak tahu jalan ya dolla anitorik, dia nggak tahu jalan itu. Nah karena kelamaan orang itu maknanya dolla sesat, sehingga kebingungan ketika ada ayat wawajadaka dolan, karena Nabi tidak mungkin distatuskan apa? Sesat. Itu resiko atau efek dari orang nggak mempelajari ilmu lughat secara jelimet, secara detail. Sebetulnya dolla itu dolla anitorik, dolla tinakoh, unta saya hilang. Itu biasa di bahasa Arab. Nah, sehingga saya beri sekian contoh. Nanti kalau maknanya udah ini cerita betapa alimnya Ki Bisri, karena sanad kita semua dengan Ki Bisri itu mirip-mirip. Ki Bisri alim itu ngaji Kiai Khalil Harun. Kiai Khalil Harun keluarga sarang. Beliau masih keponakan sama Mbah Ghazali, pendiri madrasah Pondok Sarang asmane Mbah Ghazali. Gadah dulur asmane Mbah Sintok.
Kemudian dia terus wonten Mbah Khalil Harun, terus wonten mantu di Bisri, terus wonten Durya Mbah Mus, Mbah Khalil, terus Gus Adib dan seterusnya itu dia. Dulu Mas saya sarang di Khalil Harun itu punya kakak yang sangat alim, asmane Umar Harun. Niku riyen ngaos teng Mekah, era kakaknya Said Abi Bakar Sato, namanya Said Umar. Terus beliau dapat ijazah syaratnya alim hafal kitab matan. Makanya syaratnya wong alim harus banyak hafalan. Kemudian sebagian kiai yang hafalkan betul, sebagian wajibkan ke santrinya, kiainya tidak hafal. Itu mulai musibah. Sibuk metu tamu, sibuk metu tokoh politik, terus santrinya diwajibno, ini orang. Nah ini pun mulai kacau. Saya alhamdulillah ada jenis kiai yang seperti itu. Cerita wong apik. Buatan yang dari sini biasa mawon. Gak pacar ngoten, maksudnya normalnya ngoten. Nah sehingga Kiai Umar itu gak ada kitab namanya Islahu Al-Sunil Waro. Semacam alfiyah dia tentang nahwu. Kiai Khalil dia alimnya yang paling malakah dia nahwu, Kiai Khalil. Era di Bisri dia yang paling malakah dia nahwu. Meskipun beliau mutabakhir di beberapa fan ilmu, tapi paling malakah ya, sehingga beliau nulis Hausatul Masalik, terjemahannya Alfiyah bin Malik nggih. Kados mun malakah, mun nyaman mawon. Mun kula terusaken. Dolan itu dipakai Quran di beberapa ayat. Misalnya anak-anak Nabi Yakub itu bilang ke bapaknya, padahal bapaknya seorang nabi. Ketika bapaknya terlalu merindukan Yusuf yang hilang, itu disebut inna kalafi dhalalikal qadim, inna kalafi dhalalikal qadim. Engkau bapak terlalu rindu ke Yusuf, rindu yang sampai orang nggak terkontrol, itu bahasa Arabnya juga inna kalafi dhalalikal qadim. Begitu juga ketika Zulaikha begitu mencintai Yusuf sampai kehilang kestabilannya, itu orang Arab atau pengikutnya atau orang sekelilingnya bilang inna lanaroha fi dolalim mubin. Jadi kata dolan di sini itu sepadan dengan kata-kata dolan yang digunakan untuk orang-orang baik. Tetap dibahasakan apa? Dolan, tapi bukan berarti tersesat dari petunjuk, tapi tersesat dari hal yang harusnya tahu tapi sementara ini tidak tahu. Nah, makanya di sini Mbah Bisri maknani dolan yang orang ngerti. Terus fahadah. Kalau mana nih dari awal kersane barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha, demi waktu duha. Ini kalau anut persis. Walaili demi bengi dah saja nalikane nutupi apa lain. Mawadda'a orang ninggalno ka ing sira sapa rabbuka pangeran ira wa makolan ora gedeng rabbuka. Nah niki terus Kiai Bisri tenggene penjelasan ngendikan siji wektu Kanjeng Nabi susah prihatin jalaran rada suwi ora ana wahyu tumurun, sehingga suarane wong-wong kafir angger getake banget. Terus beliau cerita bahwa asbabun nuzul ini adalah komentar-komentar orang kafir. Kalau wahyu terlambat itu berarti Muhammad sedang ditinggalkan Tuhannya, sedang diabaikan. Terus ada maklumat dari Allah, mawaddaka rabbuka wa manapa. Artinya begini, tanpa nyindir siapapun, sebetulnya kritik atau suara di luar sana, termasuk suara orang kafir, itu ternyata sama Allah ya dijawab. Bukan karena orang kafir terus layu bau bikauli, kita abaikan pendapatnya, kita biarkan. Kalau perlu dijawab ya dia apa? Jawab. Toh jawaban itu kalau objektif, kalau real, itu pasti itu yang didengar. Saya ulang lagi, jawaban itu kalau objektif, real itu pasti yang didengar. Karena tidak ada ceritanya hak dengan batil itu menang apa? Batil. Dalam pepatah orang-orang sufi yang ahli hakikat, lato kota lidolam amanan nur. Tidak ada ceritanya segelap apapun gelap gulita bisa mengalahkan cahaya. Kamu di hutan kayak apa gelap gulitanya? Kamu bawa satu korek itu menjadi padang apa enggak? Padang tuh. Nggak ada gunanya semua. Gelap kayak apa kalau ada nur? Lato kota lidolam amaman nur. Makanya saya ini termasuk jenis kiai yang pede, percaya diri. Bukan karena saya merasa paling benar, enggak. Barang hak itu pasti menang, pasti didengar. Saya berkali-kali cerita, logika tauhid itu logika yang bisa dianalisis dengan cara apapun.
Dan saya cerita di mana-mana. Sehingga ketika malaikat jumawa bahwa iman mereka lebih tangguh dari manusia karena mereka syahidu al-jannata wan nar. Mungkin sebagian malaikat itu ikut bikin neraka, ikut bikin surga. Tapi imannya tentang Allah itu manusia, kita yang di sini itu tidak kalah. Termasuk nyon sewu, sing biasa delok dangdut, sing biasa mancing gak jelas, sing biasa ngerumpi, sing biasa ngopi, kok imannya gak kalah be malaikat. Iman tasdiknya ya, jangan tanya solehnya, soleh pas-pasan tapi imannya itu bisa luar biasa. Karena apa? Semua kalau ditanya, ini kata Imam Amudi, manusia itu kalau ditanya angka 2, 3 pasti asal usulnya apa? 1. Makanya saya cerita di mana-mana. Syekh Mahfud At-Turmusi itu adalah guru-gurunya Mbah Hashim. Orang tahu semua sanad Mbah Hashim paling dipakai itu lewat Syekh Mahfud Termas. Meskipun Mbah Hashim tidak pernah ngaji Mbah Soleh Darah di Semarang, tentu ngaji abahnya Mbah Asari, tapi yang paling sering dipakai itu Syekh Mahfud At-Turmusi. Beliau ini murid langsung dari yang karang anak namanya Sayyid Abu Bakar Sa'ad. Itu Syekh Mahfud At-Turmusi itu yang ngarang Nailul Ma'mul. Sarahnya Lubul Usul, karangnya Syekh Zakaria Ansori. Dan dari karangan itu pula Mbah Sahal bisa ngarang Thariqatul Husul. Juga nyarai Lubul Usul. Dulu naskah itu ada di Kiai Mansur abahnya Lekoyum itu. Karena Kiai Mansur bin Khalil, Kiai Khalil termasuk kadernya Syekh Mahfud apa? At-Turmusi. Mboten sing NU ben ngerti cerita NU dari segi keulamaan. Ben ora men krungu cerita yang lain, cerita sing dari segi. Sehingga Imam Amudi terus cerita. Beliau ketika wafat itu muridnya itu janggal itu ragu. Guru saya masuk surga enggak, karena si hidupnya tuh ngajar matematika. Buatan ngajar hizib, orang ngajar istighosa, ngajar matematika. Tapi di luar dugaan, di alam kasyaf, alam roh itu Allah ngitikan gini. Ya Amudi, terus didudukkan di kursi terhormat, kamu ngajari malaikat saya tentang tauhid. Mereka ngira kalau tauhid manusia itu kalah dengan malaikat. Semua Amudi ngajar. Istadilla ala wahdaniyati bi hadrati malaikati, sama siapa teksnya? Istadilla bi wahdaniyati bi hadrat ala wahdaniyati bi hadrati malaikati. Tunjukkan logika tauhid di depan para malaikat. Malaikat mendengarin semua karena mereka enggak ngira ada logika yang menjadikan orang begitu yakin bahwa Allah itu Al-Wahidul Ahadus Samad, Allah itu Esa. Imam Mahdi dengan gamanya ngomong, Imam Amudi Al-Isnan wassalasah warrobi'ah ila ma'ala nihayatallah nisbatu dhalika ilal wahid nisbatul far'i ilal asli. Hanya satu qadiyah. Angka 2, 3 sampai 1 miliar 1 triliun nisbatu dhalika ilal wahid. Kalau dibanding angka 1 semuanya nisbatul far'i ilal asli. Semua itu cabang yang pokok adalah. Jadi alam kayak apa jumlahnya, kayak apa ruwetnya tetap dimulai dari 1, yaitu Allah Al-Ahadus. Itu malaikat mantuk-mantuk semua. Mandi man potongannya dongono kok iman. Maksudnya ngono ya macam-macam, orang yang mancing, orang yang proposal, orang yang macam-macam. Iman itu, itu tetap mana kalau ini baik jari kiai, kalau jari mengakar untuk kiai lurus. Serang lurus lah, nak masalah iman tetap top. Tapi aja tuntut bener teman-teman. Tapi nak masalah iman pun harga mati. Karena logikanya tadi, logikanya luar biasa. Kedua Imam Amudi gambar, dia gambar, katus kulo kan raiso gambar. Nah, Mbak sakit, Mbak Mus gambarin saya. Ini sangat gambar ya. Orang tuh bawa gambar dinosaurus, bawa gambar ayam, gambar gedung, mesti dimulai dari 1 titik. Itu nuqtatil wujud. Ini ku isyarah ning Al-Ahadis Samad, ini ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Quran dimulai Bismillahirrahmanirrahim, dimulai dengan apa? Titiknya ba. Itu singkatan dari bi kana makana wa bi yakunu mayakun. Mulane kula suwun niki barokah ngaji, jenengan harus yakin dengan keyakinan iman seperti itu. Kalau kita mengalami problem ekonomi, problem politik, problem sosial, iman ini tidak bisa buyar karena berdasar wajib akli. Namun berdasar wajib bahwa wujudnya Allah itu wujud sing berbasis wajib nopo akli. Hubungannya dengan akal, tidak dengan sosial. Kalau hubungannya dengan sosial kan orang Islam kere-kere, wah berarti Islam tidak bener, berarti orang kere. Tapi kere lah, nak masalah iman tetap gablek, harga mati. Itu barokah pengajaran bahwa iman itu kategorinya masalah wajib nopo, bukan urusan sosial.
Lan kula nek disengit yang kata ya susah. Susah kula niku kuwatir kula, hubungan kula mbek masyarakat itu urusan sosial. Nak tak tamoni utawa bertamu teng kula tak manggakno matur nuwun terus seneng, nak tak barno terus gedeng itu bahaya. Wong seneng wong apik kok berdasar servis sosial itu bahaya. Mulane kula termasuk kiai sing gak nampa tamu. Pancen tak jajal ben senenge ngaku wajib akli. Tapi kula nu ra dikramat, lalah ra ngefek. Maksudnya nak sira patir kramat jo niru terus. Mboten iki cerita fakta, mboten guyon. Beberapa kiai di Rukus ora nampa tamu kok ya guling tenan. Kok nek ra kramat terus jajal. Maksudnya kalau yakin bahwa agama ini harus dikawal dengan wajib, sehingga pilihan beda dalam pilkada, pilpres, pilihan ormas nggak ngefek karena urusan iman itu urusan wajib nopo. Itu penting. Mohon kalau terus niki kalau niat mulang butuh niki samping mulang. Mau dewe bamus kudune sing maca iku kuwe. Dadi kula iki sementara sampeyan maca niki butuh-butuh. Ya mesti ada top kula wong tuwa. Bon kula terusno. Jadi kalau antar mufassir ketika Mbah Bisri maknani dolan engkang orang ngerti itu langsung tahu betapa beliau itu belajar. Nggih kula waca di beberapa tafsir. Sing pokok-pokok karena yang baca ini sudah banyak di antaranya Ki Haris Sodako teng Semarang. Pernah Mbah Kula Mbah Muat teng Kajen yang baca Al-Idrus itu banyak di Wonosobo keluarga Ki Munta itu banyak. Sehingga untuk makna urut monggo lah ngaji kalian diandang termasuk tentu utamanya Mbahmu sendiri. Kalau waca kata wawajadaka dolan tenggene sawi diterangkan pertama di Jalalain. Amma anta alaihi minas syariah. Engkau itu tidak tahu syariat apa yang harus Anda ikuti karena di Arab itu ada sekte jahiliyah, ada agama yang lebih tua yaitu di Madinah, ada Yahudi Nasrani. Nabi saat itu belum tahu harus mengikuti yang apa. Wajadaka khaliyan minas syariah fahadaka bi inzaliha ilaika. Wal muradu bi dolalihi kaunuhu min ghairi syariah. Walaysa al muradu bi al inkhirafa anil haqqi. Jadi yang dimaksud dolan adalah Nabi tidak tahu harus ikut apa. Pas itu kan ada kelompok besar yang menyembah berhala, ada kelompok besar ya, ada Nasrani, Yahudi dan beberapa yang lain. Nabi nggak tahu harus ikut yang mana. Nah itu di situ maksudnya apa? Dolan karena Nabi itu ummi itu tidak tahu. Kemudian dikasih tahu Allah ini inna inda wal Islam. Ya clear ya, terus betapa alimnya Ki Bisri ketika milih dolan dimaknani apa? Sing orang ngerti. Jadi andai kan kok min awalil amri Ki Bisri kok manani dolan wong sing tersesat. Beliau masih sugeng mungkin dikomplain Mbak Maksum Badawi Ki Lasem sing alim-alim, mungkin di sini dikomplain Mbak Mabrur Ki alim di sini. Berhubung sudah benar, maka dibiarkan beredar. Ya akhirnya laris. Coba kas royalti ini rapi. Laris itu maknanya amanahku, ojo terus hasilnya duwe akeh. Ora oleh bakas itu. Jor, laris itu maknanya apa? Amanafu manfaatnya akeh. Ojo artinya nak laris berarti hasilnya akeh. Jahiliyah gitu kan ini. Jawab sampe ojo diutak ngono rape. Oh, tak wamuk tenan auto game. Ya kesannya ngertos. Jadi kalau antar mufassir itu satu kata, misalnya begini. Saya cerita pentingnya nahwu. Misalnya maknani bismillah. Itu orang nahwu lebih berdebat begini, bismillah itu kelawan nyebut asmane Allah. Yang kamu mintai tolong itu Allah apa namanya? Ngono sudah dibahas. Ya Allah. Akhirnya terus dimaknani bismillah kan asmo kang yaiku Allah. Berarti al ismu ainul misalnya. Itu orang nahwu. Tapi kalau orang balaghah enggak, lebih jelimet. Orang Arab itu kalau hormat sama seseorang itu enggak etis kalau nyebut langsung. Misalnya saya hormat Mbah Mun atau hormat Mbah Mus bi hadratis syekh, bi majlisis syekh. Yang kamu hormati itu majlisnya apa orangnya? Majlis itu tempat duduk. Saya datang ke majlisis syekh. Kamu majlis itu kursinya. Kamu ngaji sama kursi apa sama syekhnya? Syekh. Tapi orang Arab ketika hormat seseorang itu bilang hadratus syekh, majlisis syekh, maqamus syekh. Nah, karena Allah itu begitu terhormat, maka bukan langsung billah tapi apa? Bismillah. Itu ala adatil Arab ketika hormat itu dimulai dari sesuatu misalnya bi hadratis syekh, bi majlisis. Jadi ilmu itu sampai sejelimet itu ya sama-sama masuk akal.
Karena memang ditulis oleh orang-orang yang luar biasa. Misalnya lagi Ar-Rahman. Mungkin kalau Anda latihan nahwu, Ar-Rahman itu naat. Naat itu sifat. Sifat itu apa? Sifat umumnya itu misalnya begini, Ja'a Zaidun al-alimu. Sebagai pemisah ada al-Zaidun sing al-jahilu. Wes wae kula boten guyon, mungkin mau itu hasanah kedua ketiga niku boten serius boten nomor. Kula bagian sing serius. Bagian sing ilal jannah. Ya boten ancen Quran mesti ilal jannah tuh bocah. Sama nolak gedeng kula, tapi gedeng Quran neraka. Mulane kalau mau matur Mbah Mus, kula udah pidato gak tak mau salib Iblis. Mergo mau kula niku mesti mutu. Mboten krana sombong, jan kula sinau. Timbang tawaduk ra sinau, waduh pokrol tapi sinau. Kadang-kadang niku nggo nutupi bodhone tawaduk. Rapi ra sinau. Masalah niku. Kula ada kitab namanya Sajaratul Ma'arif niku wonten judul ngeten, Babu Dzikri Rajul Manaqiban Nafsi. Bab orang harus menyebut kelebihannya. Nabi Yusuf itu ngendikan inni hafidun alim. Saya beri contoh di mana-mana. Dokter gigi itu menyebut ahli gigi, dokter bedah, dokter kandungan. Itu harus nyebut. Kalau gak nyebut kamu anak emak lahir boleh dokter bingung. Kabeh tawaduk ora gelem memperkenalkan. Bang. Lho nah aku orang aku ahli tafsir terus kayak ngaji Rafi sik cilik ini terus takok. Kita Mbah Wayu Piro kan yo repot. Saya teruskan. Ja'a Zaidun al-alim itu sifat itu apa? Oh itu lil farqi untuk membedakan ada Zaid yang jahil. Karena kampung itu ada Zaid yang jahil, ada Zaid yang alim. Makanya kita bilang Ja'a Zaidun al-alim. Tapi laisa hunaka ilahun ghairuhu. Di luar Allah itu tidak ada Tuhan, sehingga kata Allah tidak perlu ada farid. Allah itu tunggal, Allah itu esa, Allah itu satu, sehingga tidak perlu ada pemisah. Kalau kamu katakan Ar-Rahman itu sifatnya Allah untuk memisahkan. Memangnya ada Allah yang tidak Rahman? Memangnya ada Allah lain yang tidak Rahman? Itu bentuk dari masalah nahwu. Dihujat betul pendapat Ar-Rahman itu sifatun lil madhi, sifat untuk muji. Misalnya Nyon Sewu, kamu seneng Sri atau seneng Zainab. Kalau nggak nambahin Zainab yang cantik itu gak lego. Meskipun satu kampung hanya ada satu Zainab. Orang nyebut Mbah Mun, kalau nggak nambahin alim itu gak lego. Atau wali. Orang nyebut Kiai Miftah, nak tambahin Islam itu gak lego. Meskipun ya ada Kiai Miftah yang lain yang gak Islam. Nyebut Gus Yahya mesti ketua PBNU. Nah, ada kata yang disebut untuk nuruti nyaman. Nyaman itu enak kan? Nah, orang nyebut Allah itu tidak nyaman tanpa nyifati Ar-Rahman, Ar-Rahim. Akhirnya ditemukan, oh ada sifat lil madhi, ada sifat dzikru syai' di taladud. Nyebut itu tidak harus sebagai, karena kalau dikatakan lil farqi ka'anna hunaka ilahan sing ghairu Allah, berarti ada Tuhan selain Allah yang sifatnya tidak Rahman. Itu sejelimet itu ilmu yang ditekuni. Nah itu sudah makom yang wis selesai lah masalah rofa nasab itu apa? Selesai. Ini kados kula lah, ini rofa nasab pun selesai. Mohon kula terusno, ini kita akan kersane Mbak Bisri. Ya, terus beliau benar ketika maknane dolan niku. Nah, engkang ora ngerti napa engkang ora. Terus teng mriki kula maca surat Duha mawon. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits teng mriki lan anapun kelawan nikmate pangeran ira fahadits mongko nyeritakno sira. Ya kalau Anda dapat nikmat atau apa itu harus cerita ke orang lain. Nah, lan marang nikmate Allah rupa kenabian khususe seliramu supaya ngomong-ngomongake. Niki teng penjelasan. Nah begini, jangan semua nikmat Anda ceritakan. Nah terus bapak kulo, bapak nak cerita, aku dia santri ning kajen, bapak Rion di antara gurune Badola Salam. Nak di duwe kemal kemul turu. Kang kenapa ke turu? Duitku lagi akeh, kang kok nak ketok ndek duit diutami. Tapi nak ora di duit, nah celana jasa mring di metu ibu pati. Jadi terus bapak nanti nerang, bapak tuh kalau nerangan saya itu simpel cerita. Saya tuh dulu heran sama bapak. Bapak tuh seneng anu kancanan wong mlete. Sulurnya dijantan. Wong mlete itu kalau yang enggak paham kan jenenge sombong. Ini bapak suka kancanan wong mlete, wong melarat wong mlete itu seneng. Setelah saya jadi kiai ternyata seneng kancanan wong mlete. Karena kok hidup tuh selesai.
Wah enak aku jadi bupati, esok-esok ngantor, ribet, enak jadi wong cilik, ngopi, mingkrang, bebas ya. Pokoknya pukul-pukul dhewe. Wah enak jadi menteri di atasan presiden, sebenarnya ini bebas urip. Tangan-tangan memang cara dia nopo kodok-kodar yang melete ini. Jangan-jangan cara Allah itu tidak melete, tapi penerima kodok kodar, penemat kodok. Jadi kalau saat ini di sekelilingi wong melete. Nah, terus misalnya kue di tamu, teko-teko mendingan, Gus duit kula kuatah betul mobil, kan ora kepikiran nyangoni, ora kepikiran ngeterno. Nak lelet potongane romangan iki tinggal ngelo wong. Dadi wa amal binikmati rabbi hadis itu penting. Ya sowan Mbah Mus, sowan aku, pun Mbah aman Mbah, duit pun marung pun sedanten pun jenengan ngendikan mon kula rungokno. Tenak ketok lelet bareng kon mulai ra mulai nyangoni ngetero kan. Nah, cara bapak. Jangan-jangan wong melarat Indonesia sing mlete-mlete dididik isih wali songo. Mlete terus wae. Nek iku cara syukur. Lha kula nate dikandani kanca kula. Sing sakjane alime mek kula niku kacek ado tapi dhek niku seneng ora karuan. Kalah alim ku seneng. Alasane sederhana. Gus njing ben niku dipanggil, wong alim-alim mlebu swarga. Sing kedua para penggemar. Lah nek trimo penggemar wis cukup lah apa alim barang. Jadi cara dekne pinter dekne. Cek goblok ke alim barang, wong seneng tok wis cukup. Jadi kula bedene dianggap goblok. Angger saiki dadi kiai, angger iso takok kula. Nak takok isih mlete. Gus sakjane kula saged nggih jaga tawaduk kula taklet jenengan. Berarti saiki ora gelem ngaku kalah pinter mboten purun. Wah, semangat tenan. Wes moten. Tahu dolan dengan kula bareng jamaah kan isen kiyaine kok aku goblok. Dia tetep jamaah diomongi nggih niki jaga tawaduk kula teng Gus Ba. Kula taklet, tapi bukan berarti kula mboten saged. Wong tawaduk perintah Allah Subhanahu wa taala. Terus takok ya Allah kok ana makhluk ngene. Dadi mboten ben niki putu-putu ben rada terus dadi kiai manhajeku kan. Kalau cerita mlete sing bener. Ada suatu saat tuh sahabat tuh miskin dan ya miskin, susah. Ini ku nak melaku mlete nera karuan. Sampai Nabi melihat itu. Mahdi misyatun. Ini tidak gaya melaku. Misyah itu wazannya fi'lah Rabi. Jadi kalau master fi'lah itu hay'ah. Jadi jalas tuh jilsata Zaidim dari saya duduk kayak gaya duduknya apa? Zaid. Tapi kalau jalsah itu marah, jadi wafa'latun limarrotin kajalsa wafi'latun lihayatin kajalsa. Ini jalan mahadil misyah, ini bukan gaya jalan yang diridhoi Allah. Tapi terus si miskin ini tapi aneh, saya dapat kabar dari malaikat bahwa orang itu diridhani Allah dengan gaya jalan seperti itu. Iki wong mlekene rakar mlaku niku pleta-plete. Nabi itu jagal, ini gaya jalan yang enggak diridhoi Allah tapi orang ini Allah suka. Dicoba, coba rene. Mlakumu kok ora seneng tapi info terbaru nek kowe mlaku ngene iki ku seneng. Terus jawabnya lucu. Niku Nabi kula niku wong melarat. Kabeh wong darane kula anut jenengan niku tersiksa, terus tambah melarat. Wong ben roh nek kula melok jenengan bangga, mulane kula mlete. Padahal marke dibener pangeran. Dadi yo ngajian itu nih. Ngaji teko mau angkat koyo orang kaya. Suwen nang ngaji. Orang baik, kita apletes orang baik, pecinta tafsir Al-Ibris, pelita apletes. Ternyata Allah seneng. Ketika orang lain seneng duit, seneng paket, gue seneng Al-Ibris. Gue sarap paham lah, kok seneng. Jadi, mulanya saya melihat terus nawar. Tapi ya, nak melas ya sakit, pulau sakit, bambu, terus nyangoni barang, terus ngekei mangan masal barang ribet. Saya semula wetes, koyok selesai urusan duniawi, nopo. Kau min ahli jannah. Kamane wa amma bi nikmati rabbi kan apa? Nah, ini yang terakhir kalau cerita, saya punya kitab namanya Al-Basit. Sudah saya cek Al-Ibris itu tentu ikutnya Jalalain sama As-Sawi itu notabene di sara-sara yang dibaca di Indonesia. Tapi Imam Suyuti sendiri hampir semua kitabnya itu nginduk kitab Al-Basit. Al-Basit itu karangannya Imam Wahidi. Itu kalau ngartikan wa amma bi nikmati rabbika fa hadis itu begini, lebih khusus. Nggih kula waca.
Qala Mujahid itu muridnya Ibnu Abbas. Wa amma bi ni'mati rabbika fa hadis bil Qur'an wa kana al-Qur'anu a'zama ma an'ama Allahu alaihi. Wa nikmah yal Qur'an wa tahdisu bihi ayyaqra'ahu wa yuqri'a ghairahu. Jadi wa amma bi ni'mati rabbika wa hadis yang karuan absolut, yang mutlak itu kamu cerita tentang Quran. Jadi saya misalnya cerita Quran ini artinya gini, tafsirnya gini. Bukan cerita kenikmatan yang pada saya itu bisa micu hasud. Misalnya yang saya kiai di sos nyai 20 tahun ra sugih-sugih, kula niku jek enom wis sugih kan terus cerita. Enak jadi kiai aku kiai di Jakarta kan ya rodok di dhuwit. Nyai 20 tahun ning desa niku wis ngenteni wong mati lagi di dhuwit. Lho kula niku nate ro dhewe mboten jare, wonten kiai desa adol akeh teng bapak. Iya, akeh kula niku tuku 15.000, sampeyan niku saya 15.000. Kenapa kok ora di dhuwit? Wis suwi ra wong mati. Kok dene iku moden biasanya untuk order seminggu sampai apa lu bapak boleh guyu ra barbar ya Pak. Ya ono ngono bareng jadi serepot. Maksudnya ngeten, nikmat yang sepihak kata sekolah misalnya kan termasuk kiai sing di duit terus cerita kan yo rawan wong hasud. Gak nyai lagi pirang dino di mobil ame 20 tahun diamu ibu curah di duit kan sakit. Tapi nak kula cerita Quran itu kan aman. Maknane iki ngene kan aman. Paham sih kalau maksud? Jadi kalau nikmat subjektif, nikmat yang kita alami itu kadang cerita orang lain itu orang bisa hasud, bisa memicu. Tapi kalau cerita Quran, makanya maksudnya balik ke Mbak Bisri tenggene nikmati Rabbika itu ditulis mulane niki buatan gawe-gawe pulau. Jadi tenggene Bisri niku jelas nikmati Rabbika temriki diberi catatan tentang nikmat kue dadi nabi. Yaitu nikmat Kanjeng Nabi Muhammad SAW untuk wahyu kang rupa napa Quran. Nggih, kang rupa napa Quran. Nah niki penting kula aturaken. Kadang-kadang orang cerita nikmat apa saja diceritakan orang lain, bareng cerita di duwe akeh ngakoni wa amma bi nikmati rabbika hadis wae diutangi terus ngeles. Cerita di pengaruh ning Jakarta bareng Gus titip ponakan kok dadekno polisi, kok dadekno apa ngeles. Seringnya kan begitu cerita nikmat keren, bangga, jubile wae dijal itu loh ngeles. Artinya gini, cara kula bener ki Bisri. Jadi kadang-kadang ayat yang amah itu harus dijelaskan. Yang karuan tidak resiko nikmati Rabbika itu nubuah atau cerita Quran. Karena kalau cerita karya-karya pribadi itu bisa subjektif dan bisa memicu. Paham ya? Makanya Jawa ki Bisri lan critakno tentang nikmat kue tak angkat jadi nabi, seliramu tak angkat jadi nabi. Nah ini tenggene ternyata indukan yang ditulis Bisri ngikuti Jalalain ngikuti tafsir Al-Basit yang dikarang Imam Sinten Wahidi. Niku dawe wa amma bi nikmati rabbik bil Qur'an wa kana al-Qur'anu a'zama ma an'ama Allahu bihi alaihi. Wa nikmatu hiyal Qur'an wa tahdisu bihi kan fahaddis, maka Quran itu ceritakan ke orang lain. Ayyaqra'ahu wa yuqri'a ghairahu. Jadi Quran kamu baca dan bacaan itu juga bacakan ke orang lain. Pahami maknanya dan makna itu pahamkan ke orang lain. Ya terus niki mugi-mugi ya tahun ngarep pun saged putu-putu niki juga urutane sepundi jelas niku kula niku tiyang sing paling kepengin zaman kula buka kitab Mbah Hasyim tentang Kondon Akidah Ahlussunnah Wal Jamaah, kula ngaji beberapa cucunya Mbah Hasyim sama Syekhona Khalil juga beberapa cucu Mbah Soleh Darat. Karena sebetulnya kata ulama-ulama itu dzurriyah itu penting. Saya masih ingat kalau putranya Mbak Arwani jogo Qur'ani Mbak Arwani. Bapak dulu nasihati saya jogo Qur'ani Bapak, jogo fikih Mbak Zubair, jogo fikihnya anak punya Mbak Bisri. Karena dengan demikian itu orang tamaluk. Tamaluk itu tidak harus mewakili ilmu hakikat. Karena tamaluk misalnya Dzurriyah Bisri tamaluk sama Alif Bisri terus kepengen sinau tenanan. Saya beri contoh begini, orang kalau berdoa bilang apa? Robbi kan, duh pangeran ingsun. Allah itu Tuhannya kamu apa Tuhannya seluruh semesta? Seluruh semesta. Tapi dengan kamu tamaluk Robbi pangeran ingsun, seakan-akan kamu begitu privat, hubungannya spesial dengan Allah. Pokoknya Allah wae kutok ora wae wong liya. Sehingga iso manja. Sampeyan muni Robbi ora karepe lha iku mari sing ngene ijazah ora karepe. Jadi sebetulnya Allah itu mengesahkan
Allah yang begitu Rabbul Alam itu sah dikatakan apa? Rabbi, do pangeran. Dengan begitu ada rasa tamaluk. Saya ini tidak akan mengalami masalah apa-apa karena saya punya Tuhan, Rabbi, pangeran ingsun. Nah, tamaluk itu penting supaya orang itu merasa pede. Nah, Zuriyah Kibisi harus ngerti ini milik Mbah. Siapa lagi yang maris kalau tidak Zuriyah? Saya juga gitu punya tradisi di keluarga Leteh, keluarga Lasem, keluarga semuanya, keluarga sarang, keluarga pondok-pondok. Nah, problem sekarang malah anak cucu kadang cari identitas sendiri, malah ngevaluasi istiadatnya baik kuno. Ribet orang alim komentarin baik kuno. Cara kok error masalah. Buatan ngamuk tenan nih, macam cara kok masih. Karena tadi kalau kan ada beberapa kitab yang diamankan oleh dzurriyyahnya, baik dzurriyyah gen misalnya anak cucu atau dzurriyyah murid. Nah, termasuk dolan ini menurut madzhab Ahlussunnah wal Jamaah, Nabi itu maksum terjaga dari dosa qablan nubuwah wa ba'dan. Karena Nabi itu maksum, kalau ada lafadz dolan yang secara lahir maknanya sesat, maka harus dimaknai yang lain. Makanya dolan dimaknai ya tidak tahu. Karena kalau dimaknai sesat, wah Nabi ternyata sesat, berarti podo be awak dhewe. Kan masalah besar, no? Masalah no? Nah, sehingga ketika ada silsilah seperti itu, lafadz-lafadz yang dohirnya misalnya yaghfirulaka wa ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, semua lafadz yang secara lahir itu menyebutkan seakan-akan Nabi itu salah atau dosa. Kata wa asa adamu rabbahu, itu diartikan salah. Salah itu beda dengan dosa. Mungkin misalnya Rafi tak kongkon, Suwan Mbah Mus arahnya ke barat, ternyata dia ke timur atau ke selatan. Orang hanya bilang nggak tahu. Tapi kalau melawan ilhad, itu baru namanya masalah. Jadi sesat itu orang yang nggak tahu kemudian meraba-raba, itu juga namanya apa? Dolan. Tapi tidak dolan yang melawan hak. Nah, makanya terus di sarah-sarah disebut dolan itu setingkat mana ma kunta tadri mal kitab walal iman. Muhammad, sebelum kamu dapat wahyu, kami itu tidak tahu iman itu apa, kitab itu apa. Terus Nabi diberitahu. Nah, karena Nabi itu tidak pernah baca, ummiyin, barokahnya tidak pernah baca, barokahnya tidak pernah mendengar ilmu-ilmu yang lain. Nabi itu orisinil, sehingga yang masuk ke Nabi itu hanya wahyu. Kalau sampean kan enggak, buku apa saja kamu baca, pengalaman apa saja kamu lakukan, bareng untuk nasihat, kok enak sing wingi. Jadi makanya memang sebaiknya Nabi itu ummi, tidak tahu apa, karena kalau nggak tahu orisinil, kemudian di hatinya hanya ada apa? Wahyu. Sebab itu kata dolan tidak tahu bagi sifatnya Nabi itu sifat madhin. Jadi barokahnya tidak tahu, maka apa? Orisinil. Kalau orisinil berarti yang masuk Nabi hanya apa? Wahyu, bukan pengetahuan yang lain. Terus terakhir nih kalau tabaruk kalian di Bisri di Al-Basit, di sarahnya ya banyak kitabnya Imam Wahidi. Ini kalau wajib di kitab saya itu halaman 95 di akhir Al-Basit. Sa'al tu wa mas'alatan wa wajidtu anni lam akun sa'al tu. Ini orang se-Indonesia harus senang semua dengan hadis ini. Zakartu Rasulullah Rabbi fakultu sakhorta li Sulaiman ar-Rih wa kallam taba'dahu. Terus faqala Allah alam ajidka yatiman fa'awaituka wa dolan fa'ataituka wa a'ilan fa'agnaituka. Jadi begini, Nabi itu pernah cemburu, ya Allah saya ini sama-sama Rasul tapi kurang wow. Nabi Sulaiman kamu kasih angin, mau kemana saja bisa terbang pakai angin, buat jet angin. Terus Nabi, beberapa Nabi mau kasih mukjizat gini-gini. Ternyata Allah itu menjawab. Ini kata Nabi Muhammad SAW. Saya tuh pernah tanya sama Allah dan akhirnya saya agak suka kalau saya pernah tanya itu. Ternyata yang sama Allah dijawab, Muhammad kamu kecil tuh yatim, dirawat oleh paman kamu. Kamu dulu nggak ngerti Quran, nggak ngerti papa, tak ngertikan Quran. Kamu dulu miskin, kamu sekarang kaya, punya papa. Artinya apa? Ternyata nikmat untuk Nabi kita yang Sayyidul Awwalin wal Akhirin, nikmat-nikmat keseharian. Dulu kita ada punya uang, sekarang punya uang. Dulu kita ada nikah, sekarang nikah. Dulu tidak punya rumah, sekarang punya. Artinya apa? Ketika Nabi, dalam tanda kutip, Nabi itu iri, Nabi Sulaiman dikasih angin, dikasih apa? Ternyata Allah jawab ada nikmat yang lebih besar dari itu, yaitu nikmat-nikmat keseharian. Dan akhirnya Nabi ngendikan bahwa itu anilam akun sa'altu. Saya itu suka andikan nggak pernah tanya itu sama Allah.
Ya misalnya ngeten, sampean tak kayak mukjizatnya Nabi Sulaiman iso terbang di Mekah macam ngalor ngidul. Tapi kira iso ngopi. Atuk ngopi apa atuk terbang? Nah niku pun mati kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salaman.